Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Takdir SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar akan menayangkan video pembelajaran dengan model problem basic learning. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama sebelum mulai pembelajaran. Silakan ketua kelas memimpin doa bersama. Baik Bu, bersiap. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Ibu akan mengecek hadiran siswa siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Anggit, Dita, Hadir semua Bu? ya, alhamdulillah untuk pada pagi hari ini hadir semua. Jadi anak-anakku, kita harus disiplin dalam segala hal dan tetap semangat mengikuti pembelajaran agar apa yang diceritakan tercapai semua. Nah, baik, Ibu akan menayangkan video profil Pancasila. Mari kita sama-sama menanamkan karakter nasionalisme. Silakan Sarah memimpin profil Pancasila. Masih ingat tidak pelajaran minggu lalu? Masih. Apa itu nak? Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian ceramah dan strukturnya? Saya. Ya, Aslan, silakan. Ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan untuk khalayak. Iya, berikan apresiasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model problem basic learning yang dipadukan dengan pembelajaran berbasis TPACK, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat, dan yang tujuan yang kedua adalah menulis teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tepat. Ibu tanya, pernah baca cerpen? Pernah. Ya. Apakah cerpen dalam kehidupan sehari-hari atau tentang sahabat? Iya Bu. Dika, bantuin mama yuk. Oh, bantu apa, Ma? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong bawa ke buku dan belikan ya. Ini uang udah belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Kita berangkat dulu ya. Permisi, Bunda. Mau belanja lu? Udah tinggalkannya tidak terkunci. Iya, Ma. Dika janji gak akan ngulangi lagi. Dia akan selalu jujur. Nah, itu dengan Mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Ya, siapa yang bisa menganalisis unsur-unsur yang ada dalam cerpen tersebut? Ya, silakan Anggi. Jadi unsur inspeksi pada cerpen itu yaitu temanya berjudul berperilaku hidup, kedua pengembangan
Ya baik, berikan apresiasi. Ya baik, sebelum Ibu membagi kelompok, Ibu akan kita harus mengetahui materi hari ini, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Kita lihat materinya Ibu. Sekarang materinya adalah cerpen. Siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian cerpen? Silakan Sundari baca. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Ya sudah. Ya baik. Nah, ini adalah pengertian cerpen. Jadi cerpen itu tidak bisa lebih dari 10.000 kata. Di mana kita lihat cerpen itu adalah berbentuk prosa yang menggunakan bahasa bebas tanpa terikat oleh kaidah bahasa. Artinya cerpen di sini sekali kita membaca bisa selesai. Nah, sekarang kita lihat ada unsur yang ada dalam cerpen. Inilah unsur-unsur yang membangun dalam cerpen. Siapa yang bisa menyebutkan ada 2 unsur? Saya Bu. Ya silakan. Unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Iya, benar sekali. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kita ketahui bersama bahwa di mana unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada dalam cerpen tersebut, unsur dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di luar dari cerpen tersebut. Sekarang kita lihat apa pengertian dari unsur intrinsik. Yang mana sih yang termasuk unsur intrinsik? Nah, silahkan Ahmad jelaskan apa yang termasuk unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan tokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, dari bahasa dan amanat. Ya, benar sekali. Sekarang unsur intrinsiknya itu ada 7. Ada alur, ada latar, tema, amanat, penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, kemudian unsur ekstrinsik. Silakan Anggi. Unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, serta nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra tersebut. Ya, baik. Sekarang sudah Ibu akan bagikan LKPD setiap per kelompok. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silahkan anak-anakku duduk dengan perkelompoknya yang Ibu sudah bagikan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, baik Bu. Ya. Untuk referensinya bisa anak-anakku buka di blog atau di jurnal atau di media untuk mendapatkan referensi materi. Silahkan nak. Ya baik, silahkan dikerjakan. Silahkan diskusikan masing-masing kelompok yang Ibu sudah bagikan. Jadi kelompoknya terdiri ada yang 4 siswa atau 5 satu kelompok. Iya, silahkan diselesaikan semua, nanti siswanya diskusikan, kemudian kita akan presentasi. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik. Silahkan anak-anakku mengisi setiap kelompok yang Ibu sudah bagi. Diskusi untuk dari kelompok 1, kelompok lain bisa menanggapi langsung. Begitu pula kelompok 2 naik presentasi, kelompok 3 dan 4. Dan kelompok lain bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, sekarang kita akan presentasi hari ini. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, siapa yang pertama ingin tampil? Kelompok 1, silahkan tampil. Mari kita dengar apa hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1, adapun anggota kelompok kami yaitu Anissa
Safira, Dita Melia, Indriani, Adi Saputra, dan Zulkandri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu sinopsis dari cerpen Airin dan Mimpinya, yaitu Airin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan dengan 2 anak perempuannya, yaitu. Oke, pertanyaannya yaitu apa perbedaan antara latar tempat dan latar waktu? Pertanyaannya adalah apa perbedaan latar tempat dan latar waktu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalau latar tempat itu kayak seperti waktunya, kayak tanggalnya, latar suasananya, sedih, ketawa, senang. Oke, masih ada kelompok lain memberikan tanggapan? Ya sudah, berikan apresiasi untuk kelompok 1. Nah, sekarang SKPD-nya setiap kelompok silakan dikumpul. Apa lagi yang bisa menjelaskan kesimpulan hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Taswin. Oke, jadi saya akan memaparkan sedikit yang telah kita pelajari di hari ini, yaitu unsur ekstrinsi dari cerita cerpen. Yang pertama, ada 3 unsur ekstrinsi dalam cerita cerpen. Yang pertama, latar belakang. Nah, latar belakang ini yang termasuk yaitu ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, bahkan yang lain. Iya, masya Allah, mantap jawabannya. Mereka baik. Jadi tadi yang sudah dipaparkan temannya peserta didik sudah benar. Sekarang ibu menyimpulkan bahwa di mana pembelajaran hari ini cerpen adalah karangan yang berisi cerita yang dibaca sekali duduk bisa selesai. Kemudian di dalam cerpen unsur-unsur pembangun cerpen itu ada 2. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik di sini ada 7. Yang pertama ada tema, alur, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Jadi kemudian unsur ekstrinsik ada 3. Ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan yang ketiga nilai-nilai yang ada dalam cerpen tersebut. Nilai-nilai di sini kita bisa menilai ada nilai agama, ada nilai moral, ada nilai sosial, politik, dan nilai estetika. Jadi ada 2 unsur. Kemudian ada struktur cerpen. Yang mana strukturnya cerpen adalah ada abstrak. Ada yang kedua orientasi. Ketiga ada komplikasi. Keempat ada resolusi. Dan yang kelima Koda. evaluasi dan koda. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang proposal. Jadi bagaimana membuat rancangan kegiatan untuk proposal tersebut. Ya, baik, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita tutup, mari kita membaca doa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Baik, untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup. Ibu tutup dengan ucapan Wabillahi ala rabbikum wa tukasiban. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam.